Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran tentang kitab Al-Ajurumiyah, yaitu sekarang adalah bab na'at. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti utawi iki iku bab yang menerangkan na'at. An-na'tu utawi na'at iku tabi'un adalah isim yang manut atau isim yang mengikuti lil man'uti kepada man'ut. Fi rafnihi di dalam rofaknya, wa nasbihi dan nasabnya, wa khafdihi dan jernya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya, wa tangkirihi dan nakirohnya. Takulu seperti ucapanmu, qoma zaidun al-aqilu, wa ra'aitu zaidan al-aqila, wa marartu bi zaidin al-aqili. Nah, ini adalah pembahasan tentang na'at. Tadi dikatakan bahwa na'at adalah yang mengikuti man'utnya. Nah, di sini saya kasih contoh satu dulu, qoma zaidun al-aqilu. Nah, na'atnya itu adalah berupa lafadz al-aqilu. Singkatannya adalah nun, ini menunjukkan na'at. Nah, ya ini al-aqilu disebut na'at, kemudian man'utnya adalah zaidun. Nah, zaidun ini disebut man'ut. Man'utun. Kalau ini na'at. Nah, na'at itu harus ikut pada man'ut. Ikut apa? Ikut pada rofaknya. Kalau zaidun ini rofak, berarti na'atnya juga harus rofak. Makanya disebut pengikut atau tabi'. Nah, tabi' itu yang mengikuti. Tabi' yang mengikuti. Nah, na'at itu harus cocok di dalam i'robnya, ta'rifnya, tazkirnya. Kalau di jurumiyah tadi cuma cocok fi rafnihi wa nasbihi wa jarihi wa ta'rifihi wa tangkirihi, cuma 4 ini. Nah, misalnya di sini contoh i'rob rofa. Contohnya koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Nah, ini jadi fa'il. Fa'il berarti rofa. Al-aqilu yang berakal. Nah, di sini al-aqilu ini na'at. Nah, na'at harus manut atau ikut pada man'ut. Itu karena man'utnya rofa, maka na'atnya juga rofa. Yang contoh nasab, contohnya ro'aitu Zaidan. Ro'aitu saya melihat Zaidan kepada Zaid. Di sini Zaidan menjadi maf'ul. Kalau maf'ul nasab, maka di sini al-aqila na'atnya itu mengikuti nasab, yaitu nasab juga. Na'atnya mengikuti. Ro'aitu Zaidan al-aqila. Kemudian untuk contoh yang jar, di sini contohnya maratu bi Zaidin. Karena ada huruf jar ba, maka ini dijarkan bi Zaidin. Kemudian na'atnya itu juga harus ikut pada Zaidin, jar berarti al-aqili. Nah, jadi sekali lagi na'at adalah isim yang mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya rofa, maka na'at juga rofa. Kalau man'utnya nasab, na'at juga nasab. Kalau man'utnya jar, na'atnya juga jar. Kemudian na'at dan man'ut juga harus cocok di dalam ta'rif. Ta'rif maksudnya ma'rifat dan nakiroh. Kalau man'utnya ma'rifah, di sini contoh ma'rifah koma berdiri siapa Zaidun Zaid. Nah, Zaidun ini adalah isim ma'rifah karena ini adalah isim alam. Maka al-aqilu di sini juga ma'rifah, yaitu dengan tandai dengan al. Di sini ada alnya. Zaidun al-aqilu. Nah, ini rofa, ini juga rofa. Kemudian untuk yang contoh nakiro, contohnya koma rojulun aqilun. Koma telah berdiri siapa rojulun, laki-laki, aqilun yang berakal. Nah, di sini rojulun ini adalah nakiroh. Nah, aqilun ini juga nakiroh, tidak ada alnya. Nah, di sini yang ma'rifat Zaidun berarti al-aqilu, kalau rojulun aqilun tanpa al. Kemudian antara na'at dan man'ut juga harus cocok di dalam tazkir. Maksudnya tazkir itu mudzakar dan mu'annasnya harus cocok. Contohnya koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, al-aqilu yang berakal. Nah, di sini Zaidun laki-laki atau mudzakar, maka al-aqilu ini juga mudzakar. Yang contoh mu'annas, qomat
telah berdiri, siapa yang berdiri, Hindun, Mbak Hindun, ini perempuan, maka al-aqilatu di sini dikasih tak marbutoh sebagai tanda mu'anas. Kemudian ada satu lagi, yaitu antara na'at dan man'ut itu harus cocok di dalam ifrodnya. Maksudnya ifrod itu adalah cocok di dalam mufrod atau tasniyah atau jamak. Misalnya contoh yang tasniyah. Di sini Zaidun ini adalah mufrad, kemudian contoh yang tasniyah misalnya Zaidani. Maka al-aqilu ini berarti al-aqilani. Nah, kalau mufrad ini harus mufrad, kalau tasniyah tasniyah. Kalau jamak juga harus jamak, misalnya Zaiduna, al-aqiluna. Nah, jadi sekali lagi na'at adalah isim yang mengikuti man'ut, baik mengikuti i'robnya, kalau rofa harus rofa, nasab harus nasab, jar harus jar. Kemudian mengikuti takrifnya, kalau ma'rifah harus ma'rifah, kalau nakiroh juga harus nakiroh. Kemudian harus mengikuti tadkir, kalau mudzakkar harus mudzakkar, kalau man'utnya mu'annas maka na'at juga harus mu'annas. Kemudian yang terakhir harus ikut ifrodnya. Kalau mufrad ini juga mufrad, kalau tasniyah ini juga tasniyah, kalau jamak ini juga harus jamak. Nah, sekarang pembagian na'at itu ada dua, ada na'at hakiki dan ada na'at sababi. Kalau na'at hakiki contohnya di sini koma Zaidun al-aqilu. Koma telah berdiri, siapa Zaidun Zaid, al-aqilu yang berakal. Nah, di sini na'atnya ikut man'ut. Kalau untuk na'at hakiki itu na'at ikut man'ut di baik i'robnya, tadzkir, ifrod maupun ta'rifnya. Kemudian contoh yang kedua koma rojulun aqilun. Di sini karena nakiroh maka na'atnya juga nakiroh. Kalau ini ma'rifah, ini rofa. Kemudian qomat Hindun al-aqilatu. Di sini Hindun itu mu'anas, cewek. Aqilatu juga mu'anas karena ada tak marbutohnya. Itu untuk na'at hakiki. Itu cocok di dalam i'robnya, rofa, kemudian cocok di dalam nakiroh ma'rifatnya, kemudian cocok di dalam mudzakkar dan mu'anasnya, cocok di dalam mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Kemudian na'at yang kedua adalah na'at sababi. Nah, na'at sababi itu antara na'at dan man'ut itu cuma cocok i'robnya. Contohnya di sini Zaidun, koma telah berdiri, siapa Zaidun Zaid, al-alimu. Nah, di sini menjadi na'at. Al-alimu kang alim, sopo abuhu bapake Zaid. Jadi yang alim itu bukan Zaid tetapi bapake Zaid. Kalau ini kan al-aqil yang berakal, maksudnya yang berakal adalah Zaid. Tetapi kalau na'at sababi itu tidak, alimnya ini tidak langsung kembali ke Zaid tapi kembalinya ke bapake Zaid. Kemudian contoh lain koma Zaidun al-alimatu ummuhu. Nah, di sini antara na'at dan man'ut, di sini man'utnya berupa mudzakkar atau cowok, tetapi di sini na'atnya berupa cewek atau mu'annas karena ada tak marbutohnya. Nah, karena na'at sababi ini cocoknya ke fa'ilnya. Nah, jadi alimun atau alimatun ini adalah isim fa'il. Nah, isim fa'il itu bisa memiliki fa'il. Nah, di sini fa'ilnya itu al-alimu yang alim siapa? Nah, ini fa'ilnya dari alimun, bukan fi'il tapi bisa beramal seperti fi'il. Di sini juga sama, al-alimatu yang alim, yang alimah siapa yang alim itu ummuhu ibunya Zaid. Nah, ini na'at sababi. Jadi yang alim itu bukan Zaidnya tapi ibunya Zaid. Berbeda dengan yang hakiki, al-aqil yang berakal Zaid, bukan orang lain. Kemudian sekarang syarat-syarat na'at. Syarat untuk membuat na'at itu harus tercipta dari isim sifat. Nah, isim sifat apa saja? Isim sifat itu contohnya yang pertama adalah isim fa'il. Isim fa'il. Nah, ini contohnya aqilun, ini kan isim fa'il, fa'ilun.
Aqilun, aqilatu ini sama. Alimun ini juga isim fa'il. Nah, isim fa'il adalah isim sifat. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul juga bisa menjadi na'at karena isim maf'ul itu termasuk isim sifat. Isim maf'ul. Kemudian isim sifat musabihat. Isim sifat musyabihah. Musyabihah. Isim sifat musyabihah contohnya hasanun. Nah, hasanun, hasuna yahsunu husnan. Nah, isim sifat musyabihah itu yang biasanya ditasrif fa'ula yaf'ulu. Kemudian ada lagi adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah juga termasuk dari isim sifat atau isim yang bisa dijadikan na'at. Sighah mubalaghah ya contohnya adalah afdolu. Afdolu yang lebih utama. Kemudian khairun. Nah, khairun ini ya sama seperti ini. Mubalaghah artinya banget-bangetake atau mempalingkan, lebih, melebihkan. Afdolu lebih utama, khairun lebih bagus. Nah, ini adalah syarat membuat na'at harus tercipta dari isim sifat. Nah, isim sifat salah satunya ada isim fa'il. Di sini contohnya aqilun, ini isim fa'il semua. Misalnya ini diganti al-mansuru, misalnya al-mansuru. Al-mansuru. Koma telah berdiri siapa Zaidun? Zaid al-mansuru kang den tolong. Yang ditolong siapa? Zaid. Ini juga bisa karena isim maf'ul termasuk isim sifat. Kemudian sifat musyabihat. Contohnya misalnya koma Zaidun hasanul wajhi. Misalnya hasanul wajhi. Telah datang Zaid yang bagus wajahnya. Nah, begitu juga mubalaghah dan sebagainya. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.